Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, lagi ngapain nih? Jumpa lagi ya bersama aku. Masih seputar Ramadan kok. Di video kali ini aku akan membahas tentang asal-usul mudik. Teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak asal-usul mudik? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video lengkapnya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Siapa sangka ternyata mudik sudah ada bahkan sejak masa kerajaan dulu. Mudik memang menjadi tradisi yang selalu ada pada setiap tahunnya. Momen berkumpul bersama keluarga itu selalu dinanti-nantikan pada setiap tahunnya. Semua orang mengenal mudik, tapi mungkin tidak sejarahnya. Dan percayakah kamu kalau ternyata aktivitas ini sudah dilakukan sejak zaman dulu sekali? Berbicara tentang mudik, hal tersebut ternyata sudah dilakukan sejak zaman kerajaan dulu. Kegiatan ini kemudian menjadi semacam budaya yang akhirnya dilakukan oleh orang-orang Indonesia sampai detik ini. Sama seperti sekarang, mudik di masa lalu juga melakukan bepergian dari tempat rantauan ke rumah halaman. Dan berikut penjelasan selengkapnya tentang sejarah dan istilah mudik yang mungkin tak banyak orang mengetahuinya. 1. Ternyata berasal dari bahasa Ngoko Jawa. Meskipun mudik selalu berkaitan dengan lebaran, ternyata dulunya tidak ada hubungannya sama sekali. Awalnya mudik sendiri ternyata berasal dari bahasa Jawa akronim dari mulih dili, atau bila diterjemahkan berarti pulang sebentar. Namun lambat laun kata mudik disamaartikan dengan udik, yang berarti kampung halaman. Akhirnya kata mudik menjadi seperti saat ini, sangat identik dengan kegiatan kembali ke kampung halaman saat lebaran tiba. Namun istilah mudik sendiri ternyata baru berkembang di ibu kota pada tahun 70-an, semenjak pertumbuhan pesat waktu itu sehingga banyak orang yang datang ke Jakarta. Akhirnya istilah mudik berkembang hingga sekarang. 2. Sudah ada sejak zaman Majapahit dulu. Meskipun mungkin merupakan istilah yang muncul pada tahun 70-an, ternyata tradisi mudik sendiri sudah ada sejak dulu, tepatnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Banyak warganya yang merantau mencari peruntungan di daerah yang baru dikuasai. Hal ini sangat masuk akal mengingat kejayaan Majapahit waktu itu hingga ke Malaysia sampai Filipina. Akhirnya jadilah perantauan besar-besaran dari para penduduk Majapahit. Namun biasanya masyarakat Majapahit yang merantau akan memilih pulang ke kampung halamannya saat ada acara atau hari besar keagamaan. Saat itu para pemudik ini akan pulang untuk membersihkan makam-makam leluhur dan berkumpul dengan para sanak keluarga yang telah lama ditinggalkan. 3. Tidak hanya Indonesia yang melaksanakan. Ternyata mudik tidak hanya ada di Indonesia. Beberapa negara yang mayoritas muslim lainnya ternyata juga memiliki tradisi yang serupa. Misalnya saja Bangladesh. Ternyata di negara ini juga ada tradisi mudik yang sama persis dengan Indonesia. Masyarakat perantau akan berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Meskipun hanya terjadi saat Lebaran Idul Fitri tiba, namun tradisi serupa mudik juga banyak dilakukan banyak negara. Misalnya saja saat Natal tiba bagi negara yang mayoritas Kristen, Imlek untuk etnis Tionghoa dan hari raya besar agama lainnya. Meskipun begitu, bisa dibilang kalau yang paling meriah adalah di Indonesia karena hampir semua orang melakukan tradisi ini. Nah, teman-teman, saat ini mudik merupakan salah satu tradisi yang lekat dengan penduduk Indonesia, bahkan menjadi hal yang paling dinantikan oleh penduduk dari negeri ini. Sehingga tanpa sadar, mudik ini jadi budaya yang begitu lekat dan tak terpisahkan. Mungkin boleh dikatakan juga sebagai kekayaan khas Indonesia pula. Namun, karena masih dalam masa pandemi, pemerintah Indonesia resmi melarang seluruh masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebaran 2021. Ini peraturan terbaru yang melarangnya. Larangan yang dimaksud tertuang di dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus 2019 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bagi masyarakat yang nekat untuk melakukan mudik akan diberikan sanksi yang berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam pasal 93 yang disebutkan bahwa hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga 100 juta rupiah bila melanggar aturan mudik ini.
Nah, teman-teman, sebaiknya nanti tidak melakukan mudik dulu ya, agar mata rantai penyebaran virus corona dapat segera terputus. Oke teman-teman, sekarang sudah tahu kan asal-usul mudik? Sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.